Halo, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali bersama saya Devi Sriwani Pranginangin. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Saya harap kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Tetapi sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kalian tetap berdoa di rumah ya. Materi kita pada hari ini ialah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Oke, silakan disimak kutipan video pembelajarannya ya. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam ceramah. Bagian-bagian penting yaitu bagian yang dianggap bermanfaat atau sangat perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Agar kita dapat mengetahui atau menentukan bagian-bagian penting dalam ceramah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan topik. Tema atau topik yang disusun sebaiknya memuat permasalahan yang aktual. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu permasalahan aktual. Permasalahan aktual adalah permasalahan yang benar adanya, jelas informasinya, dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Selain itu, kita juga harus mengenali konteks atau siapa pendengar yang akan mendengarkan ceramah kita. Contohnya, jika pendengar kita adalah seorang milenial atau kaum muda, kita harus menentukan topik yang cocok untuk itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Teks ceramah disusun oleh kalimat-kalimat yang panjang. Kalimat dibentuk oleh dua atau lebih dari dua kalimat. Kalimat yang digunakan dalam menyusun teks ceramah yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa atau pola kalimat yang tidak sederajat. Terdapat satu klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat dan satu klausa lainnya menjadi anak kalimat. Induk kalimat yaitu klausa yang sudah memiliki makna atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan anak kalimat yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau tidak memiliki makna jika tidak dibarengi dengan kalimat lainnya. Contohnya, Miss di sini buatkan klausa pertamanya yaitu Rani tidak masuk sekolah, dan klausa keduanya yaitu sakit perut. Jika kita membuatnya ke dalam kalimat majemuk bertingkat, akan menjadi Rani tidak masuk sekolah karena sakit perut. Perlu diingatkan untuk adik-adik, kalimat majemuk bertingkat itu memiliki konjungsi ataupun kata penghubung. Di sini Rani sebagai subjek, tidak masuk sebagai predikat, sekolah keterangan tempat karena konjungsi, dan sakit perut yaitu sebagai predikat kedua. Di mana di sini kita dapat melihat klausa pertama itu sebagai induk kalimat. Rani tidak masuk sekolah itu bisa berdiri sendiri dan memiliki makna meskipun dia terpisah dari klausa kedua. Sedangkan di sini kita lihat klausa kedua sakit perut. Jika dia tidak memiliki kalimat pertama atau klausa pertama, dia sama sekali tidak memiliki makna dan tidak dapat berdiri sendiri begitu. Baiklah adik-adik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan bagian-bagian penting dalam teks ceramah, hal yang harus kita lakukan yaitu membuat kerangka ceramah itu. Yang pertama dengan menentukan tema atau topik dan mengenali konteks atau pendengar yang akan mendengarkan ceramah kita. Dan yang kedua yaitu menentukan kalimat yang dipakai dalam teks ceramah tersebut, di mana kalimat yang harus dipakai dalam teks ceramah yaitu kalimat majemuk bertingkat. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan salam sehat untuk adik-adik semua.